Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Fitri di channel YouTube Ilmu Manis, ibu rumah tangga yang hobi masak, hobi bikin kue, dan share kegiatan sehari-hari. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk video kali ini saya mau share resep kue coklat ya teman-teman, dan ini sebetulnya dibuat sebelum lebaran, tetapi baru bisa saya upload sekarang, nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke bahan dan cara pembuatannya. Untuk bahan yang pertama di sini saya sudah siapkan margarin dan room butter masing-masing 100 gram dan totalnya 200 gram. Bahan yang kedua yaitu tepung terigu dengan protein rendah, saya menggunakan 250 gram. Lalu bahan yang ketiga ada 50 gram tepung maizena. Untuk penambah aroma nanti saya akan tambahkan secukupnya vanila cair. Bahan yang keempat saya sudah siapkan 75 gram gula halus, 2 sendok makan susu bubuk. Untuk mereknya silahkan disesuaikan. Ini saya menggunakan susu bubuk Denko ya teman-teman. Untuk kuning telur sebetulnya di resep asli itu menggunakan 1 butir kuning telur ya teman-teman. Karena saya salah baca, jadi saya menggunakan 2 butir kuning telur. Jadi buat teman-teman kalau membuat kue kering coklat batang ini di rumah cukup menggunakan 1 kuning telur saja. Kita lanjut ke videonya. Di sini sudah ke tahap pembuatan adonan ya teman-teman. Saya sudah masukkan kuning telurnya, margarin dan room butter serta gula halus, dan jangan lupa ditambahkan sedikit vanili cair ya teman-teman, atau vanili bubuk juga bisa. Kurang lebih setengah sendok teh. Setelah bahan pertama masuk, kita aduk rata ya teman-teman. Di sini saya menggunakan whisker untuk mengaduknya. Tahap berikutnya masukkan tepung terigu, susu bubuk, dan tepung maizena. Jangan lupa ya teman-teman ditambahkan garam sedikit biar rasanya itu lebih gurih ya teman-teman. Jangan terlalu banyak, nanti keasinan. Dan setelah itu kita aduk rata. Ini saya mengayaknya beberapa kali ya teman-teman, dikarenakan saringannya itu kecil jadi tidak bisa langsung sekaligus gitu. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting semua bahan keringnya itu terayak dengan rata. Dan ini susu bubuknya baru saya masukkan dan akan saya selesaikan dulu semuanya. Setelah bahan keringnya selesai diayak, kita langsung aduk aja ya teman-teman menggunakan bantuan spatula, jangan menggunakan tangan karena tangan ini kan suhunya panas ya teman-teman. Dikhawatirkan nanti hasil dari kue keringnya itu bakalan gak cantik atau melebar gitu. Adonannya sudah selesai saya aduk, kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan selanjutnya saya sudah siapkan coklat batang dari Kolata ya teman-teman, sebanyak 200 gram. Ini saya belinya online. Kalau misalkan teman-teman mau beli di toko bahan kue juga banyak. Dan ada juga choco chip. Ini saya gramasinya juga nggak tahu, saya nggak timbang karena saya belinya itu seharga 3.000 ya teman-teman, 1 bungkus. Dan kita langsung aja ke tahap pembentukan atau pencetakan kue kering coklat batangnya. Di sini saya bagi 2 ya teman-teman, agar sama rata. Jadi saya ukur menggunakan penggaris. Untuk mencetak adonannya, yang pertama saya masukkan si adonan ke dalam plastik. Untuk ukuran plastiknya silahkan bebas, menggunakan plastik 1 kilo juga boleh, plastik di atas 1 kilo juga boleh, terserah ya teman-teman, seadanya aja. Setelah dimasukkan kita ratakan dulu ya teman-teman sebelum kita gilas menggunakan rolling pin. Ratakan adonan menggunakan rolling pin. Untuk ketebalan adonannya kurang lebih sampai setengah sentimeter ya teman-teman. Jangan terlalu tipis dan jangan juga terlalu tebal. Setelah dirasa ketebalannya sudah pas, kita langsung aja cetak kue kering coklat batangnya. Caranya yaitu taruh coklat batang di atas adonan.
Caranya seperti ini, bisa teman-teman lihat di video, dijejerin gini ya teman-teman. Apabila sudah selesai, kita potong atasnya, lalu kita bagi masing-masing ya teman-teman, sesuai dengan posisi si coklat batangnya. Dan untuk coklat batangnya sendiri tidak perlu diberi perekat ya teman-teman, karena nanti pada saat dipanggang juga dia nempel dengan sendirinya kok gitu ya. Jadi tidak perlu ditambah kuning telur. Gimana teman-teman, cara bikinnya mudah kan? Nah teman-teman pasti semuanya bisa ya di rumah untuk mempraktekkan. Kue kering coklat batangnya kita taruh di atas loyang. Untuk loyangnya sendiri tidak perlu dioles dengan mentega ya teman-teman, karena bahannya juga sudah lumayan menggunakan mentega yang cukup banyak. Jadi untuk loyangnya tidak perlu ditambah lagi mentega. Dan untuk mencetaknya teman-teman bisa menggunakan cara kedua ini ya teman-teman. Tadi kan cara pertama si coklatnya itu dijejerin baru dipotong-potong. Dan cara kedua ini si coklat batangnya itu ditaruh langsung dipotong, ditaruh, dipotong gitu ya. Jadi motongnya itu satu-satu gitu. Tapi jujur aja saya lebih suka dengan cara yang kedua karena hasilnya itu menurut saya lebih rapi. Tapi kembali lagi ke selera teman-teman. Dan selanjutnya kita bikin variasinya ya teman-teman, biar si coklat batangnya itu cantik. Untuk membuat variasinya teman-teman bisa ambil adonan sedikit aja ya teman-teman, lalu gilas tipis dikira-kira aja, jangan terlalu tipis juga jangan terlalu tebal. Lalu setelah ketebalannya dirasa pas, potong-potong sesuai selera. Ini saya kurang lebih berapa senti ya, pokoknya dikira-kira aja deh teman-teman ya, karena kan ini untuk variasi juga, jadi tidak ada ukuran pasti ya teman-teman. Lalu taruh si variasi di atas kue keringnya ya teman-teman. Untuk bentuknya silahkan disesuaikan dengan selera, bisa menyamping seperti ini atau bisa juga bentuk horizontal. Nah seperti ini cantik banget. Tinggal dikasih choco chip teman-teman. Nah taruh di tengahnya, udah jadi deh. Lanjutkan sampai semua adonannya selesai. Dan ini hasilnya setelah saya cetak semua. Gimana teman-teman, cantik kan? Teman-teman pasti bisa juga untuk membuat di rumah ya teman-teman, karena ini sangat mudah sekali pembuatannya. Dan ini ada sisa adonan ya teman-teman, dikarenakan coklat batangnya habis, jadi saya kasih topping menggunakan choco chip aja. Tapi rasanya nggak kalah enak, sama enaknya. Tahap selanjutnya kita akan ke proses pemanggangan. Panaskan oven selama 15 menit. Dikarenakan oven saya itu tidak dilengkapi dengan termometer atau pengukur suhu panas oven ya teman-teman, jadi saya menggunakan feeling aja. Jadi kalau di oven saya itu, kalau menggunakan ganjel batu bata, saya menggunakan api sedang. Kalau saya tidak menggunakan ganjel batu bata, saya menggunakan api kecil, karena oven saya itu cepat panas teman-teman. Dan untuk bagian atas oven dibuka aja. Setelah pemanggangan pertama selama 20 menit, kita tukar posisi ya teman-teman agar matangnya merata. Dan untuk hasil dari pemanggangan yang paling atas itu kurang bagus ya teman-teman ternyata. Jadi untuk saran saya, pemanggangan paling atas atau rak paling atas itu tidak perlu digunakan. Gunakan rak tengah dan bawah saja agar hasilnya itu lebih bagus. Setelah 20 menit pemanggangan terakhir sudah selesai. Jadi total pemanggangan itu yaitu 40 menit ya teman-teman. Dan ini akan saya keluarkan dulu si kuenya. Dan ini yang di rak tengah dan bawah ya teman-teman yang saya keluarkan. Dan ini saya keluarkan di rak yang paling atas. Bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya itu kurang bagus, jadi agak geradakan gitu teman-teman. Kalau hasil dari rak tengah dan bawah itu hasilnya mulus si coklatnya. Sebelum ditaruh di toples, kita pindahkan dulu ke cooling rack ya teman-teman sampai uap panasnya turun.
Dan ini sudah benar-benar dingin, kita langsung aja tata di toples ukuran 500 gram. Untuk tepung terigu 250 gram ini menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram ya teman-teman. Lumayan ya, banyak juga daripada kita beli. Ini saya pernah beli ya teman-teman, satu toplesnya itu seharga 80.000. Nah sedangkan kalau bikin sendiri kan nggak sampai segitu ya teman-teman. Tapi ya wajar aja sih, kue kering ini tuh cukup mahal bagi saya karena pembuatannya juga sangat membutuhkan kesabaran ya teman-teman. Alhamdulillah kue kering coklat batangnya sudah selesai. Ini rasanya enak banget ya teman-teman. Kalau teman-teman penasaran dengan rasanya, silahkan di-recook aja langsung di rumah masing-masing. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga resep yang saya bagikan bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka dengan videonya, tekan like, comment, and subscribe serta aktifkan tombol notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.